Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikin wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi wa dhanna as-sawu' wal mushrikati dhannina billahi dhanna as-sawu' 'alayhim da'iratus sawu' wa ghadiba Allahu 'alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Artinya device sekalian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbingmu ke jalan yang lurus serta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bertambah atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah negara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana agar Dia memasukkan orang-orang beriman yang laki-laki dan yang wanita di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka.
Yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keberuntungan yang besar, serta untuk menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita, serta orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita yang mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat kebinasaan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan melaknat mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Milik Allah lah tentara yang ada di langit serta yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi bahwa kabar gembira serta memberi peringatan, agar kalian semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, menguatkannya, mengagungkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dipertemukannya kembali kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebuah keberuntungan ketika ada seorang muslim di cerita panjang kehidupannya di dunia, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis kajian Al-Qur'an yang mulia. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang kafir akan menyesal kenapa mereka dulu di dunia tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar, menceritakan bagaimana dialog antara malaikat penjaga neraka dengan orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan diseret, akan didatangkan serombongan orang-orang kafir menuju neraka jahanam, mengikuti sesembahan-sembahan mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka telah sampai di depan neraka jahanam yang sangat besar itu. Futihat abwabuha, kemudian dibukakan 7 pintu-pintu neraka yang sangat besar sekali.
sehingga mereka bisa melihat siksaan yang ada di dalam neraka itu. Apa perkataan malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini? Mereka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah belum datang kepada kalian seorang rasul yang memperingatkan kalian, yang mengingatkan kalian, yang mendakwahi kalian? Apakah belum datang seorang dai, seorang ustadz? Apakah dulu tidak ada pengajian di negeri kalian? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Yang di pengajian itu kalian dibacakan ayat-ayat Rabb kalian, dibacakan Al-Quranul Karim yang mulia kepada kalian. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan diperingatkannya kalian terhadap hari bertemunya kalian dengan neraka hari ini. Apakah belum ada dai yang menjelaskan akan hari pertemuan kalian dengan neraka ini? Apa kata orang-orang kafir yang tinggal menunggu detik-detik dilemparkannya dia dalam neraka? Mereka mengatakan, qalu bala. Ada rasul yang dikirim kepada kami. Ada dai, ada ustadz yang membuka kajian-kajian mereka. Dan disebutkan di sana bahwa nanti akan ada neraka, ada orang yang dilemparkan dalam neraka dan ada orang yang diselamatkan. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Mereka mengatakan, akan tapi sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dulu ketika di dunia tidak pernah menyempatkan hadir di majelis-majelis ilmu yang mulia, yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah keberuntungan bagi kita para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan kita, di cerita panjang kehidupan kita di dunia, kita masih menyempatkan hadir di majelis kajian Al-Quran yang mulia. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan di tafsir surat Al-Fatah, surat yang banyak menceritakan tentang kejadian perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, yang mana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kejadian Hudaybiyah berawal dari mimpi Rasulullah SAW yang akan melakukan umrah menuju Baitullah di Makkah. Kemudian beliau ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy dan terjadilah kesepakatan Hudaybiyah dengan 4 poin kesepakatannya. Apa kemarin isi dari perjanjian Hudaybiyah itu? Yang pertama apa? Umrah ditunda, tidak tahun 6 Hijriah tapi ditunda tahun depan, tahun 7 Hijriah. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak antara pihak Makkah dan pihak Madinah semuanya sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 tahun lamanya. Siapapun dari suku-suku yang bersekutu dengan Makkah, maka itu bagian dari Makkah, dan siapapun suku yang bersekutu dengan Madinah itu bagian dari Madinah. Sehingga mengganggu suku itu sama dengan mengganggu Makkah atau Madinah. Kemudian yang terakhir, setelah perjanjian Hudaybiyah, orang Makkah yang pindah ke Madinah dikembalikan apa tidak? Dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang Madinah yang pindah ke Makkah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Itu secara umum yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan terjadi perbedaan penafsiran di kalangan mufassirin tentang fatham mubina yang terdapat pada ayat yang pertama. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud kemenangan yang nyata? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan, memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Tafsirannya ada berapa kemarin? Tafsirannya ada 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini pendapat jumhur ulama mufassirin. Kemudian yang kedua, Fathu Makkah. Yang ketiga, Fathu
Khaybar, penaklukan kota Khaybar. Dan pendapat yang rajih adalah adalah perjanjian Hudaybiyah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kejadian Hudaybiyah ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah memberikan dampak yang positif bagi individu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dengan kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah berfirman pada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah, Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan membimbingmu ke jalan yang lurus. Itu membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang lurus. Dengan kejadian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi maksum karena kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu maupun yang akan datang, dan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melangsungkan dakwahnya. Wa yansurakallahu nasran aziza, serta Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang tidak bisa terkalahkan meskipun secara zahir perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah menambah keimanan orang-orang yang beriman setelah keimanan yang sudah ada sebelumnya. Kita tahu bahwa Nabi SAW berangkat ke Mekah dengan berapa orang? 1.400 orang sahabatnya. Pasca kejadian Hudaybiyah itu asalnya mereka merasa berat dengan hasil Hudaybiyah, karena mereka harus pulang ke Madinah tanpa melakukan umroh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada mereka. Ketenangan yang dimaksud, para sahabat ini bisa menerima keputusan Hudaybiyah dengan kesabaran. Artinya mereka tidak membantah keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak berperang dengan orang-orang Mekah waktu itu. Dengan kejadian ini, maka keimanan mereka yang sudah ada menjadi bertambah. Jadi mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang dalam perjalanan dakwah ini secara zahir mungkin kita dikalahkan dengan pihak-pihak yang tidak suka dengan dakwah ini secara zahir. Tapi ketika kita menempuh cara-cara yang benar, maka hakikatnya kita ini menang. Dan ketika kita bersabar, kesabaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita. Bahwa kita yakin kita di atas kebenaran, dan cara menyikapi masalah ini adalah dengan bersabar. Bukan dengan meluapkan emosi, bukan dengan mengatakan kata-kata yang buruk. Jadi sahabat yang menerima perjanjian Hudaybiyah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ditingkatkan keimanannya karena kesabaran mereka. Walillahi junudus samawati wal ard, dan tentara Allah Subhanahu wa taala itu yang ada di langit, itu para malaikat-malaikatnya, dan yang ada di bumi seperti para jin, pepohonan, dan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara makhluknya, lagi Maha bijaksana di dalam mengatur urusan makhluknya. Penyebutan Al-Alim dan Al-Hakim pada ayat yang keempat ini sangat sesuai dengan konteks pembicaraan ayat. Perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir merugikan kaum muslimin, ketika Allah katakan Allah Maha Hakim, Allah Maha Alim, Allah Maha Tahu, ini menunjukkan ending dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah kebaikan. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala
tidak mengatur demikian, mereka harus tenang, mereka tidak boleh membantah, tidak boleh melakukan peperangan, maka sungguh hasil dari Hudaybiyah ini adalah keburukan. Artinya ketika para sahabat ini membantah, maka yang terjadi adalah keburukan. Allah Al-Alim, Allah tahu keadaan para sahabat, dan Al-Hakim, Allah Maha mengatur sehingga urusan itu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dalam dakwah seperti itu, kita didolimi oleh orang, tapi kita disuruh bersabar. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh mencela mereka. Antum harus ingat, Allah Al-Alim Al-Hakim. Allah tahu kita perjuangkan agamanya, Allah tahu musuh-musuh Islam menyerang kita, tapi Allah mengatur semua urusan dengan serapi-rapinya. Maka yang penting bagi kita, apa petunjuk agama, apa tuntunan Islam yang mulia ketika menghadapi konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita harus bersabar ketika itu? Ataukah kita perlu melawan saat itu? Itu yang perlu kita lakukan. Ketika seorang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusannya akan berakhir dengan kebaikan. Wa yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, mereka menerima kesabaran, dengan kesabaran maka Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang wanita, ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, Allah ampuni, Allah tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan yang demikian itu merupakan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kelima ini Allah turunkan atas pertanyaan Ikrimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Inna fatahna laka fatham mubina." Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Qala al-Hudaybiyah, maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Qala ashabuhu, ketika Rasulullah menyatakan ini sebagai kemenangan yang nyata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau, qala ashabu, maka berkatalah sahabatnya, yang dimaksud adalah Ikrimah. Ikrimah mengatakan, hani ammari'ah, selamat kepadamu wahai Rasulullah, bahwa dakwahmu akan mencapai kemenangan dengan diturunkannya ayat yang mulia ini. Fama lana, lalu apa yang akan kami dapatkan sebagai pengikut dakwahmu ketika kami mengikuti ajaranmu, kami bersabar dengan Hudaybiyah ini, apa yang akan kami dapatkan? Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi kalian wahai para sahabat, kalian telah dijamin dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lihat bagaimana cerita dakwah itu, apapun yang terjadi, berdampak baik bagi kaum muslimin. Ketika dakwah dihadang, ketika dakwah dijegal dan mereka bersabar, kesabaran itu menjadikan mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, dengan adanya Hudaybiyah itu, terseleksilah siapa orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Terseleksilah, diketahuilah siapa yang ada penyakit di dalam hatinya, ada kemunafikan dalam hatinya. Kalaulah dakwah itu langsam, tidak ada kendala, tidak ada problema, maka tidak kelihatan siapa yang murni berdakwah karena Allah dan siapa yang punya maksud di balik dakwah itu. Ada maksud di balik rencana dakwah dia itu. Sehingga Allah katakan di sini, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita, orang-orang musyrik laki-laki dan wanita. Karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, nantinya pada tahun 8 Hijriah terjadi apa? Pada tahun 8 Hijriah terjadi
Fathu Makkah, karena penyelisihan mereka terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kalau tidak ada Hudaybiyah, tidak ada Fathu Makkah. Maka dengan kejadian Hudaybiyah ini orang-orang munafik pun diuji. Siapa yang tidak percaya dengan kejadian ini atau tidak ingin berangkat dengan kejadian ini, maka dia menjadi munafik. Dan orang-orang musyrik pun akan dikalahkan dengan Fathu Makkah nantinya. Yang mereka ini, orang-orang munafik ini, dhannina billahi dhannas sau, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa prasangka buruk orang-orang munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh para mufassir kita, yang dimaksud prasangka buruk orang munafik kepada Allah, bahwa mereka menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman, Allah tidak akan meninggikan kalimatnya, dan Allah tidak akan memenangkan agama Islam ini. Perhatikan, orang-orang munafik itu punya suudzon kepada Allah. Apa suudzon mereka? Buruk sangka mereka kepada Allah apa? Mereka meyakini Allah tidak akan menolong Rasulnya. Artinya Rasul akan terbunuh di Makkah. Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman. Artinya para sahabat akan terbunuh di Makkah. Gak akan ada yang balik ke Madinah. Allah tidak akan meninggikan kalimat ini, dan Allah akan membiarkan agama ini punah dari muka bumi ini. Ini dikatakan oleh Allah sebagai apa? Suudzon kepada Allah. Hati-hati ya ikhwan, ketika dakwah ini dihimpit ya oleh musuh-musuh Islam. Ingat ayat ini. Tidak boleh ada pikiran yang terbesit dalam hati kita bahwa agama ini kalah. Tidak boleh terbesit bahwa ketika ini terhimpit, dakwah ini tertutup, tidak ada lagi perjuangan dakwah, selesai cerita. Tidak boleh. Antum harus yakin bahwa Allah akan menolong agama yang mulia ini dengan berbagai caranya. Akan ada penolong-penolong dakwah. Tidak akan dibiarkan Islam di bumi hanguskan. Akan ada pihak-pihak yang mengangkat kalimat yang mulia agama Islam ini. Orang yang berprasangka seperti itu, meskipun dalam hati ya, itu dikatakan oleh Allah sebagai su'udzan, dhannas sau, sebagai orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita muncul prasangka seperti itu ketika dakwah ini dihimpit. Berbagai dakwah dijegal, dihambat, maka jangan sampai muncul. Antum yakin Islam pasti akan menang. Himpitan model apapun tidak akan menjadikan Islam hangus di muka bumi ini. Keyakinan ini harus muncul di hati kita, sebagaimana dulu itu muncul di hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan itu tidak ada di tengah-tengah orang-orang munafik. Maka seorang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun mendapatkan balasan keburukan pula. Seorang yang berprasangka buruk akan mendapatkan balasan keburukan pula. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, "Innallaha azza wa jalla qala." Allah azza wa jalla berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Barang siapa yang berprasangka baik, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Wa in dhanna syarran falahu. Barang siapa yang berprasangka buruk, niscaya keburukan pula yang akan dia dapatkan. Sekali lagi, kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan dhannas sau, prasangka buruk orang munafik kepada Allah, jawabannya bagaimana? Prasangka buruk mereka kepada Allah, jawabannya apa? Mereka meyakini Allah tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan menolong orang yang beriman, tidak akan menolong agamanya. Islam akan habis semuanya. Itu prasangka mereka loh. Apa yang akan mereka rasakan? Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka dengan prasangka itu. Itu masih prasangka, tapi Allah sudah memurkai mereka. Wa la'anahum. Allah laknat mereka. Wa ajjalahum jahannam. Dan bagi mereka telah disediakan neraka jahanam. Wasa'at masira. Dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Munafik itu penyakit kronis yang berbahaya, dan dia tidak tampak.
Nifak itu penyakit berbahaya, sehingga kata Ibnu Abi Mulaikah, dia pernah mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi ma hum minkum ahadan yaqulu imanu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang mulia, dia mengatakan, aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya takut terjangkit penyakit kemunafikan dalam diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan iman kami sudah setingkat dengan imannya Jibril dan Mikail. Ini menunjukkan para sahabat tawadhu dan takutnya mereka dengan sifat kemunafikan. Sekali lagi para ikhwan, orang-orang munafik ini hanya memendam perasaan di dalam hati mereka. Dalam hati mereka. Jadi bukan mereka ini mengganggu Nabi, tidak, dibiarkan Rasulullah. Tapi prasangka itu berdampak buruk, yaitu mereka mendapatkan 3 lapis hukuman dengan hanya suudzon itu. Apa kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, bayyana jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah. Allah jalla wa ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, annahu yujazil musyrikin wal musyrikati. Allah akan membalas orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita. Wal munafiqin wal munafiqat. Munafik laki-laki dan munafik wanita. Bi thalathi uqubatin, dengan 3 lapis hukuman. Apa itu? Wahya ghadabuhu. Yang pertama, mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Wa la'natuhu, mereka mendapatkan laknat Allah. Wa naru jahannam, dan bagi mereka neraka jahannam. Hati-hati, masalah akidah, masalah keyakinan, itu masalah yang prinsip. Ketika seorang terjerumus dalam kesalahan akidah, maka ancamannya sangat berat. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Milik Allah tentara yang ada di langit, yaitu para malaikat-malaikatnya, dan yang ada di bumi, para jin, manusia, orang-orang yang beriman semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dalam menghukum musuh-musuhnya dan maha bijaksana di dalam memberikan hukuman tersebut. Itu mungkin muncul di benak orang-orang di kalangan manusia, kenapa orang munafik kok hukumannya berat seperti itu? Dan antum perlu yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka setimpal dengan kesalahan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian yang berikutnya, pada ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutusnya di muka bumi ini. Allah berfirman, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas umatmu pada hari kiamat. Maksudnya saksi bahwasannya Rasul telah menyampaikan syariat, sudah menunjukkan jalan-jalan yang membawa manusia ke dalam surga, dan sudah memperingatkan manusia dari neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ma baqiya syai'un yuqarribuhu ilal jannah wa yubaiduhu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa lagi sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan bisa menyelamatkan kalian dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya telah aku sampaikan kepada kalian. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas manusia, maksudnya agar manusia tidak ada hujah pada hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan tidak diberitahu sebelumnya. Tidak ada yang berikan peringatan, padahal ada Rasul, ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebagai saksi atas mereka. Wa mubassyira, dan Rasul diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan ketakwaan mereka. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang kafir
bagi orang-orang yang melakukan maksiat bahwa neraka telah menunggu mereka pada hari kiamat. Ini tugas besar Nabi SAW ada 3. Yang pertama apa tadi? Menjadi saksi bagi umat Islam ini, bagi umat manusia. Yang kedua apa? Memberikan kabar gembira berupa surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Inilah tugas Nabi SAW diutus. Apa fungsi dakwah ini? Apa tujuan dakwah? Ketika seorang ini memeluk agama Islam, mendengarkan dakwah Nabi, apa tujuannya? Disebutkan pada ayat yang ke-9, litu'minu billahi wa rasulihi. Agar manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ingat ya, tujuan dakwah adalah mengajak manusia agar beriman, agar menyembah Allah, melakukan ubudiyah kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Jadi jangan sampai dakwah ditunggangi kepentingan-kepentingan yang lain. Kita ajak manusia agar melakukan peribadahan kepada Allah, beriman kepada Allah, dan itu bekal mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'azziruhu, untuk menolong agama ini. Wa tuwakkiruhu, untuk mengagungkannya. Wa tusabbihu, untuk bertasbih kepadanya. Bukratan wa asilan, di waktu pagi dan di waktu petang. Tujuannya kita berdakwah ini mengajak manusia untuk bersama-sama menolong agama Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya dengan dakwah ini hendaknya seorang melakukan tasbih di waktu pagi dan petang. Para ulama-ulama tafsir kita menjelaskan bahwa yang dimaksud membaca tasbih di waktu pagi dan petang itu dengan 3 penafsiran. Yang pertama adalah dengan melakukan salat di waktu pagi dan petang, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Kemudian yang kedua adalah membaca zikir pagi dan petang. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Jangan sampai kita yang berada di lini dakwah ini kita terlewatkan dari hal-hal yang mulia ini. Itu kita jaga salat subuh dan salat asar, dan biasakan membaca zikir pagi dan petang, karena itu merupakan tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ya yang lama mengaji ini justru amalan-amalan sunnah seperti ini ditinggalkan. Tapi semakin lama ngaji, maka sholat sunnahnya dijaga, sedekahnya dirutinkan, baca Qur'annya diistiqomahkan. Di antaranya adalah membaca zikir pagi dan petang. Taib, silakan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqudu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasawfa sayu'tihim ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم
walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya, artinya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka hanyalah berbaiat kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu. Mereka hanyalah berbaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar baiatnya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Barang siapa menepati baiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Orang-orang yang tertinggal tidak ikut Hudaybiyah dari kalangan orang-orang Badui akan mengatakan kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka memohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Katakanlah, siapakah yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Dia menghendaki kemudaratan untuk kalian, atau Dia menghendaki kemanfaatan untuk kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Bahkan semula kalian menyangka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dijadikan indah demikian itu dalam hati kalian. Kalian telah menyangka dengan persangkaan yang buruk. Oleh karena itu kalian menjadi kaum yang binasa. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kejadian Bai'atur Ridwan, baiat yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah." Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu para sahabat yang berbaiat di pohon Samurah, di bawah pohon Samurah, maka hakikatnya mereka ini adalah berbaiat kepada Allah. Sampai-sampai Allah katakan di sini yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Artinya seolah-olah mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tapi bukan artinya di sini tangan Allah bersentuhan dengan tangan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi berada di atas arasy-Nya. Orang-orang yang beriman yang berada di Hudaybiyah waktu itu berjumlah 1.400 orang, dan mereka diminta oleh Nabi berbaiat, yang isi baiatnya adalah agar mereka tidak melarikan diri dari Hudaybiyah sampai dituntutnya balas kematian Utsman radhiyallahu taala anhu. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Beliau menceritakan, kunna yaumal Hudaybiyah 1400,
kami pada hari Hudaybiyah berjumlah 1.400 orang. Fabaya'nahu, dan kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umar akhidun biyadihi tahta syajarah, dan Umar memegang tangan beliau di bawah pohon. Wahia samurah, dan pohon itu adalah pohon samurah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pada masa pemerintahan Umar, pohon samurah ini ditebang karena khawatir dikultuskan oleh orang-orang yang beriman menjadi tempat bersejarah. Nah, atas pertimbangan itu maka Umar memerintahkan kepada pasukannya, kepada petugasnya agar merobohkan atau menebang pohon samurah itu, sehingga tidak ada sekarang pohon samurah ini, karena khawatir orang menganggap tempat itu menjadi tempat suci, karena itu menjadi saksi sejarah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, terjadinya baiat yang sangat mulia itu. Apa isi baiatnya? Waqala, dan Jabir berkata, bayanahu ala alla nafirra, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami tidak melarikan diri, walam yubayihu alal mauti, dan bukan berbaiat kepada beliau untuk siap mati. Jadi maksudnya isi baiatnya adalah kita nggak boleh pulang ke Madinah sampai menuntut balas kematian Utsman yang waktu itu diisukan meninggal di Makkah. Faman nakatha, barang siapa yang melanggar isi baiat itu, fa innama yankuthu ala nafsi, maka mereka akan merasakan akibatnya bagi diri mereka sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihullah, barang siapa yang memenuhi baiat itu, setelah berbaiat dipegang isi baiatnya, fasayutihi ajran azima, maka mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kejadian di Hudaybiyah, adanya perjanjian, adanya bai'atur ridwan. Kemudian pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya. Ini kan bukan berdasarkan kronologi ini. Jadi ayatnya terpencar tidak berdasarkan kronologi cerita. Sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, orang-orang Badui yang tidak ikut berangkat, maka mereka mengajukan udzur atas ketidakikutan mereka di dalam umrah itu, sehingga mereka tertinggal dari umrah dan mereka tidak ikut dalam bai'atur ridwan. Dikatakan pada ayat yang ke-11, sayaqulu lakal muhallafun, nanti orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut di perjanjian Hudaybiyah ini, minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Badui, saghalatna amwaluna wa ahluna, mereka akan datang kepadamu wahai Rasulullah dengan mengatakan kami ini disibukkan oleh harta kami, oleh keluarga kami, keluarga kita nggak bisa ditinggal sehingga kita nggak bisa berangkat bersama engkau wahai Rasulullah. Fastaghfir lana, tolong mohonkan ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka ini mengucapkan itu hanya di lisan mereka, bukan dari hati mereka. Maksudnya ini hanya basa-basi aja, hanya alasan gitu. Nggak ikut karena kami sibuk bekerja. Kalau kami nggak kerja, orang tua yang sudah sepuh nggak bisa makan. Kami harus nunggu orang tua, nunggu anak, nunggu istri, seperti itu. Tapi ini ucapan yang hanya sekedar di lisan, bukan di dalam hati mereka. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakanlah, siapa yang akan mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala jika dia menghendaki kemudaratan kepada kalian. Kalau Allah menurunkan adab dengan kejadian ini, siapa yang menolong kalian? Dan siapa yang menghendaki, siapa pula yang bisa menolong kalian ketika Allah menghendaki kebaikan untuk kalian? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang munafik sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang munafik akan datang dengan serentetan alasan mereka, dan mereka minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengampuni, memintakan ampun atas kesalahan
mereka tersebut. Bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minina ila ahlihim abada. Sebenarnya mereka ini tidak ikut dalam umroh, gak ikut berangkat ke Mekah waktu itu bukan karena urusan keluarga sebenarnya. Tapi mereka ini menyangka, punya keyakinan, punya prasangka bahwa Rasul dan para sahabat yang berangkat ke Mekah, jumlahnya berapa? 1.400. Alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Mereka ini gak akan balik kepada keluarga mereka di Madinah selama-lamanya. Artinya Rasul dan para sahabat diapakan di Makkah? Dibunuh semuanya. Aslinya ini yang menjadikan mereka tidak berangkat. Sedangkan alasan keluarga si ibu itu hanya sekedar alasan saja. Sehingga Allah katakan bal donantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bukankah sebenarnya kalian menyangka Rasul dan sahabat gak akan balik ke Madinah, ke keluarga mereka selama-lamanya? Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan keyakinan itu dijadikan indah oleh setan kepada kalian. Jadi setan itu memupuk, jangan berangkat, ini habis perang Khandaq loh. Kok Khandaq aja kita diserang. Ini orang berangkat ke Mekah, cari mati di sana. Setan itu terus membisikkan, jadi semakin yakin bahwa gak akan balik mereka ini. Mereka mendekati kematian mereka. Setan menjadikan indah prasangka itu di hati mereka. Sehingga hati-hati ya, ini mengingatkan kepada kita semuanya, kalau dakwah ini sedang diserang, dakwah yang mulia ini diserang, artinya orang-orang ingin menghadang dakwah, jangan sampai muncul prasangka Islam kalah. Antum harus yakin. Kalau setan bisikkan, oh habis ini, selesai, ini sudah, petinggi-petingginya sudah kena ini. Jangan. Antum harus yakin. Karena justru inilah yang dulu terjadi di kalangan para sahabat, atau di kalangan orang-orang munafik di zaman sahabat. Dan dengan itulah mereka menjadi kaum yang binasa. Wa dhanantum dhanna sau, dan kalian berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak akan menolong Rasulnya dan para sahabat. Wa kuntum qauman buro, dengan keyakinan itu mereka menjadi kaum yang binasa, yang hancur, artinya mereka yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat kemunafikan, Allah berfirman pada ayat yang ke-13, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu mereka adalah orang-orang yang kafir karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Allah sediakan bagi orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Ayat ini, ayat yang ke-13 ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-12. Maksudnya begini, kalau orang-orang munafik tadi mereka tidak berangkat umroh, itu sebenarnya mereka ini menyelisih ketaatan kepada Rasul. Dan menyelisih ketaatan kepada Rasul, hakikatnya menyelisih ketaatan kepada Allah. Orang yang menyelisih ketaatan kepada Rasul dan kepada Allah, maka dia kafir. Dan dikatakan, wa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, dan kami telah menyediakan kepada orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dari ayat yang mulia ini diambil faedah oleh ulama-ulama akidah, bahwasannya di dalam Islam ada kufur karena nifak. Ada sifat-sifat munafik yang bisa menyeret seorang dalam jurang kekufuran. Bisa dipahami ya? Jadi sifat munafik itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam yang mulia ini. Zahirnya muslim, tapi secara agama dia sudah dianggap kufur. Jadi yang disebut dengan kufur karena nifak. Kufur karena sifat-sifat munafik yang ada pada dirinya. Jadi hati-hati, jangan merasa ketika seorang sudah masuk Islam sudah pasti selamat. Di sana ada pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya adalah sifat-sifat kemunafikan. Jadi ada di dalam akidah itu namanya kufur karena nifak, kekufuran karena sifat munafik. Taib. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard."
Milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya dan Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya pula. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebagai harapan dari ayat yang ke-13. Kalau ayat yang ke-13 itu ancaman, ternyata kekufuran, ternyata munafik itu bisa menyeret pelakunya dalam kekufuran, maka ayat yang ke-14 ini memberikan harapan kepada mereka. Meskipun seorang terjerumus dalam munafik yang mengeluarkan dia dari Islam, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, kalau mereka ini mau bertaubat kepada Allah, mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mau kembali keluar dari sifat-sifat munafiknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Sebaliknya, kalau mereka tidak mau sadar, tetap dalam sikap seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang kafir. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 14 ayat dari surat Al-Fatah yang mulia. Semoga memberikan semangat kita di dalam beragama dan semakin menambah keyakinan kita bahwasanya agama Islam ini akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Yang terpenting bagaimana kita menyikapi problema dalam dakwah ini sesuai dengan aturan yang dibawakan oleh agama Islam sehingga ujung dari ceritanya adalah kebaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dari berbagai mara bahaya dan mengumpulkan kita semua di dalam surga. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.